Apakah kamu tahu apa itu PSBB dan apa fungsinya? Seiring dengan semakin gencar-gencarnya strategi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini, istilah PSBB sepertinya juga sudah mulai familiar di telinga masyarakat tanah air. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. Pak Presiden Joko Widodo atau yang lebih kita kenal sebagai Jokowi telah menekankan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease pada 31 Maret tahun 2020 lalu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga turut menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur sekaligus merincikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada Jumat 3 April tahun 2020. Lantas, sebenarnya apa itu PSBB dan apa fungsinya? Bagi yang belum tahu, mari simak penjelasannya berikut ini. Apa itu PSBB? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah terulang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Tertulis pula di dalam peraturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria yang kedua adalah wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menteri Kesehatan dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Namun, para kepala daerah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PSBB yang didasari oleh data kasus COVID-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menteri Kesehatan, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Namun, apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran, seperti ditemukannya kasus baru, maka masa PSBB akan diperpanjang selama 14 hari ke depan hingga kasus terakhir ditemukan. Apa saja yang dibatasi dalam PSBB? Dengan diterapkannya PSBB, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia. Berbeda dengan himbauan social distancing, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya. Nah, bagi yang belum tahu, terdapat beberapa hal yang dibatasi selama PSBB ini berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama
aktivitas di sekolah dan tempat kerja. Membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja masuk ke dalam hal yang harus diperhatikan selama PSBB berlangsung, kecuali kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Selanjutnya, masyarakat juga dihimbau untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang berkemungkinan untuk berkontak dengan sekumpulan orang dalam jumlah banyak. Selain itu, kegiatan keagamaan juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama PSBB, kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau fasilitas umum harus dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak dan gas, serta energi. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kegiatan olahraga juga masuk ke dalam daftar yang dikecualikan. Yang keempat, kegiatan sosial dan budaya. Sama halnya dengan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga harus diadakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang. Larangan ini juga berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, operasional transportasi umum. Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. Fungsi PSBB di Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona COVID-19 di Indonesia, maka terhitung mulai dari hari Jumat 10 April 2020, pemerintah mulai memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini tentu tidak dibuat tanpa adanya alasan yang jelas. Nyatanya, terdapat fungsi PSBB yang diperkirakan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ahmad Yuryanto selaku juru pembicara pemerintah mengungkapkan bahwa terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat. Di antaranya seperti mencegah terjadinya perkumpulan orang baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar dan menekankan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Dengan adanya PSBB, diharapkan hal ini mampu melindungi orang-orang dari penularan COVID-19 hingga kasus terakhir. Namun, tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakatnya itu sendiri. Maka dari itu, diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat juga turut berkontribusi dalam menaati pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa berhenti. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu PSBB dan apa fungsinya? Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Nama saya Raka Jaya Setia Mustaqim, NIM saya 19022626.